Halo, semangat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai teori perdagangan internasional. Adapun teori perdagangan internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori ekonomi merkantilisme oleh peraturan ekonomi pemerintahan negara. Yang kedua, teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Ketiga, teori keunggulan komparatif oleh John Stuart Mill dan David Ricardo. Dan yang keempat, teori Heckscher-Ohlin atau HO oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Baik, kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori ekonomi merkantilisme. Teori ekonomi yang berkembang pada abad 15-18 yang dipelopori oleh kaum merkantilisme melalui peraturan ekonomi pemerintahan negara. Kaum merkantilisme adalah sekelompok orang yang memiliki cita-cita atau ideologi kapitalis komersial. Kaum merkantilisme berpandangan bahwa politik kemakmuran suatu negara melebihi kemakmuran perseorangan. Kaum merkantilisme menilai bahwa kesejahteraan dengan emas dan perak atau logam mulia. Negara yang kaya, makmur, dan kuat adalah negara yang memiliki logam mulia yang banyak. Menurut teori merkantilisme, cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melindungi perekonomian negaranya dan melakukan ekspor lebih besar daripada impor. Tujuan utama melakukan perdagangan internasional adalah untuk memperoleh tambahan logam mulia. Menurut teori ini, semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan semakin kaya dan semakin kuat negara tersebut. Sebab setiap negara tidak secara simultan dapat menghasilkan surplus ekspor. Kebijakan merkantilisme ini berpusat pada dua ide pokok, yaitu yang pertama, pemupukan logam mulia. Pemupukan logam mulia dengan tujuan pembentukan negara nasional yang kuat, serta pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Yang kedua, politik perdagangan. Setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor, atau neraca perdagangan yang aktif. Teori yang kedua adalah teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dikembangkan oleh Adam Smith. Keunggulan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara karena mengkhususkan kegiatan produksi barang dengan efisiensi lebih tinggi dari negara lain. Suatu negara akan mengekspor barang tertentu yang memiliki keunggulan secara mutlak atau absolut
dibanding dengan negara lain. Selanjutnya, negara tersebut mengekspor barang ke negara lain yang menjadi mitra dagangnya. Keunggulan mutlak terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Perhatikan ilustrasi berikut. Negara A dan negara B melakukan perdagangan internasional. Kedua negara memiliki faktor produksi tenaga kerja homogen. Dalam waktu 1 hari, satu pekerja di negara A dapat menghasilkan 50 meter kain sutra atau 10 unit televisi. Dalam waktu yang sama, satu pekerja di negara B dapat memproduksi 20 meter kain sutra atau 35 unit televisi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, negara A memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi kain sutra daripada negara B, karena negara A dapat menghasilkan 50 meter kain sutra, sedangkan negara B hanya menghasilkan 20 meter kain sutra. Selanjutnya, negara B memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi televisi, yang mana negara B dapat menghasilkan 35 unit televisi, sedangkan negara A hanya menghasilkan 10 unit televisi. Dengan keunggulan tersebut, negara A sebaiknya hanya memproduksi kain sutra, sementara negara B memproduksi televisi. Negara A dapat menjual kain sutra kepada negara B, sedangkan negara B menjual televisi kepada negara A. Akhirnya, negara A dan negara B mampu menghasilkan keuntungan melalui perdagangan internasional atas keunggulan mutlak yang dimiliki kedua negara. Menurut Adam Smith, ekonom dari Inggris, kemakmuran suatu negara dapat dicapai melalui perdagangan. Setiap negara sebaiknya melakukan spesialisasi atas komoditas tertentu yang memiliki keunggulan mutlak dan mengimpor komoditas yang mengalami kerugian mutlak. Dengan demikian, negara yang terlibat dalam perdagangan internasional akan memperoleh keuntungan melalui spesialisasi, bukan dari pengorbanan negara lain. Teori yang ketiga adalah teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat dilakukan meskipun salah satu negara lebih efisien dalam memproduksi barang dibandingkan negara lain. Perdagangan masih tetap menguntungkan kedua negara tersebut berdasarkan biaya komparatif. Dengan demikian, negara harus berkonsentrasi pada produk dengan keunggulan paling tinggi atau produk dengan kerugian komparatif paling rendah. Sebaliknya, mengimpor produk dengan keunggulan komparatif paling rendah atau dengan kerugian komparatif paling tinggi. Keunggulan komparatif adalah keunggulan relatif suatu barang dalam perdagangan internasional
yang diukur berdasarkan rasio nilai tukar suatu barang terhadap barang lain yang diproduksi suatu negara dibandingkan dengan nilai tukar barang-barang yang sama yang diproduksi negara lain. Jadi, keunggulan komparatif terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap kedua macam produk yang dihasilkan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Perhatikan ilustrasi berikut. Negara M menghasilkan 20.000 meter kain dan 10.000 kg beras. Dengan dasar tukar 1 meter kain sama dengan 0,5 kg beras atau 1 kg beras sama dengan 2 meter kain. Sedangkan negara N menghasilkan 18.000 meter kain dan 8.000 kg beras. Dengan dasar tukar 1 meter kain sama dengan 0,44 kg beras atau 1 kg beras sama dengan 2,25 meter kain. Berdasarkan teori keunggulan absolut atau keunggulan mutlak, negara M dan negara N seharusnya tidak saling berdagang, karena negara M sudah memiliki keunggulan absolut atas kompetitornya. Namun, apabila menggunakan teori keunggulan komparatif, kedua negara ini dapat berdagang. Keduanya akan dianggap menguntungkan apabila fokus pada produk dengan biaya peluang paling kecil. Negara M membutuhkan 0,5 kg beras untuk memperoleh 1 meter kain. Sementara negara N memerlukan 0,44 kg beras untuk memperoleh 1 meter kain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga kain di negara N lebih murah daripada harga kain di negara M. Karena beras yang dikorbankan negara N untuk memperoleh kain lebih sedikit. Sebaliknya, harga beras di negara M relatif lebih murah dibandingkan harga beras di negara N. Agar kedua negara memperoleh keuntungan dalam perdagangan, kedua negara harus mengkhususkan barang yang akan diproduksi atau adanya spesialisasi. Negara N menjual kain kepada negara M, sedangkan negara M menjual beras kepada negara N. Adapun keuntungan yang diperoleh negara M adalah 2,25 meter kain dikurang 2 meter kain sama dengan 0,25 meter kain setiap menjual 1 kg beras kepada negara N. Dan keuntungan yang diperoleh negara N adalah 0,5 kg beras dikurang 0,44. Nah, keuntungan yang diperoleh kedua negara tersebut dikenal dengan keuntungan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh John Stuart Mill dan David Ricardo. Menurut John Stuart Mill, suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang tertentu yang memiliki keunggulan komparatif terbesar. Negara tersebut akan mengimpor barang tertentu yang harganya lebih mahal jika diproduksi secara mandiri oleh negara tersebut. Teori John Stuart Mill menyatakan bahwa nilai suatu barang akan ditentukan jumlah tenaga kerja dalam proses produksi. Yang dikenalkan David Ricardo dijelaskan melalui teori cost comparative advantage. Menurut teori cost comparative advantage ini,
Suatu negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi, mengekspor barang yang lebih efisien dibandingkan diproduksi sendiri, dan mengimpor barang yang kurang atau tidak efisien jika diproduksi secara mandiri. Selanjutnya, teori yang keempat adalah teori Hexer-Ohlin atau teori HO. HO dikenal juga dengan The Proportional Factor Theory. Eli Hexer dan Bertil Ohlin, ekonom asal Swedia, menyatakan bahwa perbedaan produktivitas disebabkan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Tiap-tiap negara akan menimbulkan perbedaan harga barang faktor produksi. Negara-negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi secara intensif. Negara melakukan perdagangan dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif di bidang teknologi dan faktor produksi. Menurut Hexer dan Ohlin, teori perdagangan internasional ini berkaitan dengan negara yang memiliki faktor produksi tinggi serta biaya produksi yang cenderung murah. Sehingga negara tersebut pun akan mudah untuk melakukan ekspor dengan spesialisasi produk yang diproduksi dengan efektif maupun efisien oleh negara tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki faktor produksi yang langka dengan biaya produksi cukup mahal, maka negara tersebut akan melakukan impor dari negara lain demi memenuhi kekurangan barang yang tidak mampu diproduksi oleh negara tersebut. Baik, itulah 4 teori dalam perdagangan internasional. Sampai ketemu di video selanjutnya.